nengok begitu? Enggak. Leher temen normal. Cuman temen nggak mau noleh. Nanti kalau noleh, ngeliat tempe goreng lagi. Emangnya kalau lihat tempe goreng kenapa, Mon? Dol, gue itu lagi jatuh cinta. Jadi nggak boleh ngeliat hal-hal yang nggak enak dipandang mata. Harus yang seger-seger. Oh, maksud kamu tempe ini nggak layak kamu lihat begitu? Ya, begitulah kira-kira. Orang pasti ujung-ujungnya ditampar lagi juga. Belagu banget sih lu, Mon. Biarin aja, ntar juga kena apes. Orang kalau lagi jatuh cinta, semuanya jadi serba indah. Jatuh cinta lagi ku jatuh cinta. Tidak pernah kapok, walau ujungnya digaplok. Jatuh cinta lagi, kali ini ku bikin gila. Punya duit ceban, tapi rasanya sejuta. Loh, Mas Temon, Tessa? Tessa mau dijodohin Mas Temon. Mau dijodohin? Sama Datu Maringgi? Dan namanya Tessa Siti Nurbaya. Ya terus, mau dijodohin sama siapa dong? Sama teman mamanya Tessa, Mas Temon. Orangnya udah pendek, gendut lagi. Pendek, gemuk. Emangnya Tessa mau sama si Abdul? Bukan Afdol, Mas Temon. Tapi dia orangnya kaya. Oh iya. Kalau si Abdul kan orang miskin, pengangguran. Terus, kenapa Tessa mau? Ya Tessa sebenarnya nggak mau, Mas Temon. Tapi gimana? Itu udah jadi keputusan keluarga Tessa. Aduh. Ini Mas Temon. Kisah indah telah berakhir, sisakan rindu sepi. Untuk apa ini? Ini sebagai tanda bahwa cuma ada Mas Temon di hati Tessa. Udah ya Mas Temon, maafin Tessa. Sekarang Tessa mau pulang dulu. Tessa! Akankah kau hilang? Tessa! Akankah kau pergi? Tadi awalnya girang, akhirnya meriang. Pergilah kau dari mimpiku, cepat pergi. Kamu kenapa, Mon? Teman putus cinta, Tante. Loh, tadi jatuh cinta, sekarang putus cinta. Hidup kamu tuh bener-bener aneh, Mon. Itu bukan aneh, mah. Itu sial. Ya udah, tadi kamu lagi jatuh cinta, nggak mau lihat tempe. Sekarang putus cinta makan tempe tuh sepuas-puasnya. Gimana mau puas, Tante? Tempenya tinggal sebelah gitu. Mon, lu dapet cincin emas lagi? Ini kenang-kenangan dari Tessa, Dol. Sebagai tanda bahwa gue sama Tessa pernah melalui mahligai cinta yang bahagia. Dan berakhir dengan derita. Mungkin si Tessa udah punya cincin yang lebih bagus, Mon, dari pacar barunya. Jadi ya nggak ada masalah kalau cincin yang ini buat lo. Tapi kalau jadi gua sih, mendingan tuh cincin gua jual. Lumayan kan dapat fulus, dapat duit. Enak aja. Cincin ini akan gue simpen. Ini cincin kenangan. Biar mau dibayarin 1 miliar juga nggak bakal gue kasih. Ah. 1 miliar mah, tapi ngimpi.
Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kenapa nasib gue sedih banget ya? Kayak syair lagu-lagu dangdut. Padahal kan gue suka lagu-lagu rock. Mon! Dicariin muklis lo! Nah, si Muklis datang. Tahu aja si Muklis, kalau gue lagi patah hati, pasti dia mau minjem duit. Muklis baik hati, datang bawa duit, pasti mau minjemin gue, tapi nggak pernah gue ganti. Muklis, sahabat sejati. Klis, klis. Klis, udah lo nggak usah ikut sedih. Gue tahu lo itu sahabat sejati yang ikut bersedih kalau gue juga lagi sedih. Gua sedih bukan karena lo, Mon. Anak gua di kampung sakit. Anak lo sakit lo bawa ke gue. Emangnya gue mantri? Itu dia, Mon. Besok gua mau pulang kampung, nengokin anak gua. Alah, bilang aja lu mau nengokin mantan bini lo, pakai alasan nengokin anak lo yang sakit. Ini beneran, anak gua yang sakit di kampung. Oh, lu mau pamitan sama gue? Klis, susah amat sih lu. Bilang aja terus terang, kalau lu tuh mau nagih duit lu yang ada di Temon. Kan penting, Klis, buat biaya anak lu yang sakit. Maksudnya begitu, Mon. Gitu, Klis? Iya, Mon. Ya ngomong dong dari tadi. Gua ada duitnya, Mon. Ya kagak. Waduh, Mon. Gua nggak mau tahu, Mon. Gimana caranya lu bayar utang sama gua, Mon? Mau bayar pakai apaan, Klis? Kalau gigi gue dari emas, udah gue cabut gigi gue, terus gue jual ke toko emas. Uangnya buat lo deh. Tapi itu masalahnya, Mon. Gigi lu bukan emas. Bau lagi. Lu pakai cincin emas, Mon. Enak aja. Ini cincin kenangan, Klis. Gua nggak peduli, Mon. Ini menyangkut nyawa anak gua. Tante mau beli cincin ini? Katanya nggak mau dijual. Walau dibayar 1 miliar, kagak mau dilepas. Kamu kan tahu, Mon, cincin tante udah banyak. Yaudah, Klis. Lu jual aja nih cincinnya. Terus jual di mana nih, Mon? Ke rumah makan Padang. Ya ke toko emas dong. Gimana sih lu, Klis? Oh, iya ya. Ya udah, Mon. Gua jual dulu ya. Ya. Mana si Muklis? Kok dia belum balik juga? Apa jangan-jangan dia langsung pulang kampung lagi? Wah, gawat nih kalau dia langsung pulang kampung. Bisa-bisa gue nggak dapet duit dari jual cincin. Hai, Mon. Klis, gimana? Cincinnya laku berapa? Karena nggak ada suratnya, Mon. Harganya jadi murah. Emang lakunya berapa? Cuma 1,5 juta, Mon. Yaudah biarin. Bos ini duitnya. Nih. Nih, buat lo. Sisanya buat gue. Lu nggak mau kan dapet sisanya? Iya, Mon. Masa gue dapet sisanya sih? Udah. Semoga anak lo cepet sembuh, Klis. Makasih ya, Mon. Yeah. Gua bingung sama teman. Baik juga dia. Dia mau lagi dapat sisanya. Walaupun mukanya kayak Rahwana, tapi hatinya kayak dewa. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mas, Ada apa, Mbak? Mas Temon ada? Oh, Temon. Ada.
dia belum mati. Bukan, maksud saya, Mas Temon ada di rumah. Oh, saat ini lagi nggak ada, Mbak. Biasanya kalau nggak ada di rumah tuh dia lagi ngutang di warteg. Kalau enggak, lagi bohongin si Muklis. Ah, Mas ini bisa aja. Iya, Afdol. Mbak mau kemana? Saya mau lari. Lari? Lari sama Temon? Iya, Mau kemana? nggak tahu lari kemana. Ngalir aja. Emangnya udah mantep, Mbak? Udah. Ntar nyesel lagi. Ya, kayaknya sih enggak. Mas Temon orangnya baik, bijaksana. Saya pasti bahagia hidup sama Mas Temon. Gitu ya? Mas Temon orangnya juga penuh perhatian. Kalau kita makan di warung, saya nggak boleh makan banyak-banyak. Katanya biar saya tetap langsing dan sehat. Itu mah akal-akalan si Temon aja. Supaya dia nggak keluar duit banyak buat jajan ini cewek. Mon. Besok gua mau pulang kampung, nengokin anak gua. Gua kangen banget nih sama anak gua. Klis, ada apaan lagi, Mon? Nih, gua kasih ceban buat anak lo. Tapi ingat, ini buat anak lo. Terus, jangan lu lihat dari jumlahnya, Klis. Lu harus lihat dari ketulusan hati gue, Klis. Makasih ya, Mon. Sama-sama, Klis. Yaudah, gue balik dulu ya. Iya, Mon. Gua heran. Nggak nyangka sama Temon. Udah mau dapat sisanya. Ngasih duit lagi 10.000 buat anak gua. Terus, buat apaan duit 10.000? Oh iya ya. Gua jangan lihat dari jumlahnya. Tapi dari ketulusan hati dia. Mon. Bisa aja bikin gua terharu. Loh, mau kemana? Katanya sih mau minggat, Mas, sama Temon. Aduh, musim hujan begini kok minggat sih. Ntar aja minggatnya kalau musim kemarau. Ntar kalau hujan di jalan gimana? Tessa, mau kemana pakai bawa koper? Mas Temon, Tessa mau kabur. Tessa gak bakal mau dijodohin. Tessa maunya sama Mas Temon. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Akhirnya pintu hati Tessa dibuka. Bagaikan pintu air di Manggarai, Depok, dan Katulampa. Terus, cincinnya mana Mas Temon? Mau Tessa pakai lagi. Aduh, udah Mas Temon jual. Apa? Dijual? Itu kan cincin kenangan kita, Mas Temon. Kenapa harus dijual? Katanya Mas Temon cinta sama Tessa. Kurang ajar. Ayo, Tessa gak nyangka Mas Temon tega. Tessa. Aduh, gimana dong Tante? Dong, tolongin dong. Tuh kan, mah. Apa Afdol bilang? Ujung-ujungnya kena tampar juga. Iya ya, Dol. Temon itu memang raja apes. Man. Tessa. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Lu kagak bosen, Mon? Dikasih duit jajan, cuma gope-gope terus. Ya bosen dong. Tapi jatah dari nyokap gue sih emang segitu. Emang nyokap lu mau nambah uang jajan gue? Enak aja lu, Mon. Bukan. Begini, kita kan dari dulu dikasih duit jajan agak nambah-nambah. Bagaimana kalau kita cari duit sendiri? Gimana caranya, Dol? Emangnya lu punya ide apaan? Kagak tahu sih. Tiba-tiba gue punya ide.
waktu ngeliat muka lu, Mon. Terima kasih, Dol. Gue jadi tersanjung. Tapi gue gak punya recehan. Jangan marah ya, Mon. Maksud gue, muka lu itu kayak muka ondel-ondel, Mon. Ondel-ondel sih, Dol. Tapi kata orang-orang, gue mirip jenglot. Emang jenglot apaan sih, Dol? Oh, jenglot. Jenglot itu orang ganteng, Mon. Tapi pemakan darah. Hah? Jadinya vampir dong, Dol. Ya gitu deh. Wah, ada Sukron tuh. Wah, Sukron! Sini, Kron! Ada apa dong? Pasti kalian mau minjem duit gue lagi kan? Kali ini enggak, Kron. Gue pengen ngajak lu kerjasama cari uang, Kron. Iya, pasti gue yang modalin. Enggak, Kron. Ayo, duduk. Jadi gini, Kron. Si Abdul punya ide kalau kita buat boneka ondel-ondel. Nanti kalau udah jadi, kita pakai buat cari uang. Ah, enggak ah. Malu sama cewek komplek. Ntar kita diketawain lagi. Tenang aja, Kron. Kita kan di dalam ondel-ondelnya. Jadi nggak ada ngenalin. Dan kita pakai topeng isi teman. Hah? Kok gue sih, Dol? Maksud gue, topeng ondel-ondel, Mon. Tapi mirip muka lu. Kan yang dari ondel beda dong. Oh iya ya. Nah, gue punya akal. Gimana kalau kita jadi anak ondel-ondel aja? Oh iya ya. Setuju dong. Wah, kalian pasti mau belajar bersama ya? Iya, Tante. Sambil numpang makan siang ya. Oh gitu, Mon. Boleh, tapi bantuin Tante dulu ya. Iya, Tante. Tapi kalau minta bantuan temon, dapat uang jajan kan? Syukran juga ya, Tante. Iya, nanti boleh makan siang di sini sekalian plus uang jajan. Terima kasih, Tante. Tunggu bentar ya. Mana dong baju ondel-ondelnya? Ah, ini mah bukan baju ondel-ondel, Mon. Tapi kayak sarung mama gua. Udah yuk. Anak-anak pada pergi kemana ya? Katanya mau makan di sini. Gimana cara bikin ondel-ondelnya, Dong? Gampang. Lu sama Sukron gendong-gendongan. Terus ditutupin kain. Jadi lu bapak ondel-ondel. Nah, kalau gua anak ondel-ondelnya sambil ngambil duitnya. Gendong temon. Capek dong. Ya capek sedikit kan nggak apa-apa, Kron. Yang penting kita dapat duit buat jajan. Oh iya ya. Ayo deh. Wah, enak juga ya, Kron. Kalau tiap hari kita kayak gini, kita bisa kaya. Iya, Mon. Lagian otang-otang komplek nggak bakal tahu kalau kita di dalamnya. Wah, rumah enak, Mon. Bisa main gendong-gendongan. Ya gampang, dong. Ntar kita gantian. Berarti siapa yang gendong gua, Mon? Ya Sukron. Gendong kita begitu, mau digendong. Teman-teman, ada anak ondel-ondel. Ondel-ondel, 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 ondel-ondel. Ih, ondel-ondelnya lucu ya? Iya, lucu. Ondel-ondelnya kok kayak mukanya temon ya? Iya, tapi cakep
Jangan berisik, Mon. Kita mau ngamen di rumah kita sendiri. Beres dong. Tapi ntar kalau kita ketahuan gimana? Jelas nggak ketahuan lah. Kita kan pakai topeng ondel-ondelnya, Mon. Ayo, kita beraksi, Mon. Ayo. Perasaan ondel-ondel ini nggak asing nih. Tapi siapa di dalamnya ya? Loh, ini kan kain sarung peninggalan bapaknya Afdol. Kenapa dipakai sama ondel-ondel sih? Ron, teman. Oh, tante itu udah curiga kalau yang di dalam tuh kalian. Abdul mana, Mon? Itu tante yang jadi anak ondel-ondel. Dol, ini kan kain peninggalan papamu, Dol. Coba buka topengnya. Bohong, tante. Ini idenya si Abdul. Kata Abdul, tante selalu ngasih uang jajannya gope mulu sih. Oh, sebagai hukumannya, sekarang kamu mama hukum, ngerti? Selama 1 bulan kamu nggak dapat uang jajan, hah? Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Andin, tunggu. Ada apa Mas Udin? Mas Udin mau nanya, gimana tentang suratnya Mas Udin? Andin mau nerima cintanya Mas Udin kan? Ya gimana ya Mas Udin? Sebenarnya Andin, tapi Tapi diterima. ya enggak juga sih. Terus apa dong? Tapi ditolak. Makanya Mas Udin kuliah biar selevel dengan kita. Kita maunya pacaran sama anak kuliahan. Ya udah Mas Udin, sampai ketemu di kampus ya. Sampai ketemu di kampus. Kampus pos ronda. Dosennya muklis dong. Klis, Lu, Din. baca buku apaan lu? Paling-paling buku stensil kan. Enak aja lo, Din. Gua tuh lagi belajar. Gua lagi baca buku panduan menjadi orang sukses. Oh, orang sukses ada bukunya juga ya, Klis? Kalau buku panduan buat orang melarat kayak lu ada nggak? Ada, Din. Contohnya lu tuh. Dasar satpam imitasi lu. Lagian belagu banget sih. Pakai kacamata segala, sok pinter, kayak kutu buku. Oh, buku ada kutunya juga, Din. Gua kirain bini gua dong yang kutuan. Hehe, gue juga mikirnya begitu, Klis. Ternyata di bantal gue juga ada kutunya. Weh, dandanan lu kayak orang kondangan aja. Emang siapa yang kawinan, Plak? Kawinan. Lo kagak tahu, Din. Ini namanya pakaian anak kuliahan. Oh, sekarang lu kuliah. Di mana, Plak? Di bawah pohon asem. Itu mah namanya pangkalan ojek. Ngojek juga namanya. Ya biarin, Din. Namanya juga penampilan. Biar disangka orang, gue anak kuliahan. Din, untung lo pakai celana panjang. Kalau pakai celana pendek, Disangka orang, lo anak pemulungan. Oke, Klis. Din, gue cabut dulu. Oh iya,
Ngomong-ngomong, mata kuliah apa nih gue ya? Edit, hati-hati, disosor soang. Bocah kampungan, paling tasnya isinya juga rantang. Tapi bener juga ya kata Somplak. Mendingan gue jadi anak kuliah aja. Ki, gue pinjem buku lu dong. Buat apaan? Lu kan nggak kuliah. Ya gue tahu sih. Makanya gue pengen jadi anak kuliahan. Maksud lu? Masa gitu aja nggak tahu sih. Gue pengen belajar kayak lu, terus ikut lu juga. Lu mau ikut gua belajar? Wah, nggak bisa, Din. Emangnya lu babysitter gua? Gua nggak mau diikutin. Tolong dong, Ki. Masa gitu aja nggak mau bantu sih? Ki, lu tahu nggak? Cewek-cewek di sini sekarang udah ngakuin kalau gue itu cowok paling ganteng di komplek ini. Cuman mereka nolak cinta gue gara-gara gue bukan anak kuliahan. Oke deh, gua setuju. Tapi ada syaratnya. Lu mesti bawain tas gua kemana-mana. Oke, gue setuju. Yang penting gue jadi anak kuliahan. Setuju. Gimana penampilan gue, Ki? Keren nggak? Wah, keren, Din. Keren. Kayak tukang kredit. Masa kayak tukang kredit sih, Ki? Enggak. Bukan kayak tukang kredit. Tapi kayak tukang somai. Dasar ontak bajakan. Sama aja tahu. Iya. Kayak anak kuliahan. Tapi, bawain buku gua dong. Gitu dong, Ki. Mana? Ki bawain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, penampilannya beda nih Mas Udin. Mau kuliah lagi? Iya, Mbak Fitri. Mas Udin mau kuliah. Hebat kan, Mbak Fitri? Hebat banget Mas Udin. Ngambil jurusan apa? Kali deras grogol, mampir di Pelumpang. Bohong, Mbak Fitri. Orang kita berangkatnya naik bis umum, lewatnya aja jalan tol. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Din, nanti kalau udah sampai kampus, lu nunggunya di kantin aja. Beres, Ki. Cuma ntar pulangnya bareng ya. Takut banget gue tinggalin sih. Yuk. Jansen. Teman baru nih. Yoi, anak mesin. Ya udah, gue turun ya. Oke, Sen. Yuk. Gimana sih lu, Ki? Masa gue disebut anak mesin? Robot dong. Lu bego banget sih. Anak mesin tuh maksudnya lu kuliah di fakultas mesin. Oh, gitu ya. Din, lu nunggunya di sini aja deh. Nanti lu nunggu di kantin, ngacak-ngacak kantin lagi. Nih. Pinjemin bukunya satu dong. Nih. Tapi jangan lu jual. Iya. Dosen baru ya, Pak? Oh, Bu. Iya. Kenalin, Pak. Saya Winda. Oh, Pindah. Saya Rindi. Saya Profesor Dr. Andes Udin Penyok, Esos MSc. Oh, keren ya, Pak ya. Masih muda, udah profesor. Ya, begitulah. Mau saya kasih pelajaran tambahan? Boleh, Pak, boleh. Tapi kalau dikasih pelajaran tambahan, nilai saya bisa bagus kan, Pak? Jangan khawatir. Saya jamin nilai kalian pasti bagus. Rumah saya deket kok. Tuh, Jalan Selat Sunda nomor 5.
Gue gak mau ah. Lu aja deh. Gue curiga sama dosen baru itu. Enggak. Ya udah kalau gak mau, mending gua aja. Mending kan capek-capek belajar, bisa dapet nilai bagus. Ih, goblok banget sih. Ih, enggak, sama. Udah, Pak, ayo, Pak. Maaf, Pak. Tadi saya lihat dosen baru yang mencurigakan. Mencurigakan bagaimana? Iya, gerak-geriknya tuh mencurigakan gitu, Pak. Dia bawa Winda pergi. Waduh, itu namanya penculikan. Hah? Penculikan? Dosennya siapa namanya? Kalau nggak salah sih, Pak, namanya Profesor Udin Penyok, MSc Esos. Iya, itu, Pak. Profesor Udin Penyok, MSc Esos. Iya. Ah, nggak ada. Itu pasti penculik. Ah, penculikan. Ya, Aduh. sebaiknya kita cari orang itu. Iya, Pak. Sekarang kita memasuki pelajaran kebutuhan biologis. Hah? Biologis? Maaf, maksudnya biologi. Biologi. Bukannya saya jurusan sastra, Pak. Kok sampai biologi? Justru jurusan sastra itu harus mempelajari biologi. Contohnya, kalau kita baca puisi, mulut kita selalu bergerak, lidah kita selalu bergoyang, napas keluar masuk. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari biologi. Gitu ya, Pak? Iya dong. Bisa gini gitu deh, Pak. Ini perpaduan antara pelajaran biologi dan sastra. Nggak ada perpaduan, ah. Nah, apaan sih? Pak, itu tuh dosen gadungannya. Ih, Kurang ajar. Anda ini sudah melanggar beberapa pasal. Sudah jadi dosen gadungan, penculik, dan pelecehan. Maaf Pak, gue cuma bercanda kok. Murid bapak aja tuh yang ganjen. Masa gue dibilang dosen? Ya mau aja. Yah, kok saya yang ganjen? Situ tuh yang ngada-ngada. Dasar kepedean. Pak, ada apa nih Pak? Orang ini mengaku dosen. Mas Udin ngaku-ngaku jadi dosen. Anda harus bertanggung jawab terhadap perbuatan Anda. Ini sudah merusak nama alma mater kami. Tolongin gue dong. Ah, lu bercandanya kelewatan sih. Ngaku dosen bawa-bawa cewek. Ah, gua nggak ikut-ikutan. Pak, bawa aja, Pak. Aduh, Mas Udin ada-ada aja sih. Ayo ikut. Tunggu dulu. Perpaduan pelajaran biologi dan sastra itu. Ah, nggak ada biologi-biologian. Ayo ikut. Gak kena.